Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2020 atau bertepatan pada 23 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, tadi di segmen pertama kita belum membahas topik utama yang akan kita bahas di segmen perbincangan fikih zakat kontemporer seri kedua kali ini. Nah, mengenai pembagian zakat, mungkin langsung saja Ustadz Kusworo dapat dijelaskan kepada seluruh pendengar dan penonton channel YouTube kita di Smart FM Palembang. Silakan Ustadz. Baik, sahabat-sahabat semuanya rahimakumullah. Zakat terbagi menjadi dua garis pokoknya. Yang pertama zakatul fitr, zakat fitrah kita biasa menyebutnya. Yang kedua zakatul mal, zakat atas harta benda. Zakat fitrah sudah banyak diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, dan saya yakin semuanya hampir 100% sudah menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Yang masih jarang diketahui sebagian oleh saudara-saudara kita adalah tentang zakat mal, zakat harta benda. Zakat harta benda adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Hikmahnya apa? Sebagai rasa syukur atas nikmat harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. Ini janji Allah. Zakat mal terbagi ke beberapa jenis zakat sesuai dengan sumber harta yang dizakati. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, hasil pertanian. Maka zakatnya nanti disebut zakat pertanian. Zakat pertanian. Yang kedua, emas dan perak yang disimpan. Nanti zakatnya disebut zakat emas dan perak. Yang ketiga, hasil peternakan. Zakatnya disebut zakat peternakan. Yang keempat, zakat dari barang temuan, rikaz. Zakatnya disebut zakat rikaz. Yang kelima, zakat dari hasil perdagangan, harta dagang, disebut zakat perdagangan. 5 jenis zakat ini yang banyak dikupas dan secara tekstual tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah dan banyak dikupas pada kitab-kitab fikih klasik zaman dahulu. Kita akan bahas beberapa karena terbatasnya waktu ya. Yang pertama, zakat emas dan perak. Jamaah ini sahabat menyimpan emas dan perak di rumah berapa gram? Atau berapa kilo? Kalau berapa kilo udah banyak orang kaya kayaknya Ustaz. Ada yang nyimpan 60 kilo. Wow. Mas Joko, Mas Sumarno. Sahabat semuanya, jika mempunyai simpanan emas dan perak, maka emas dan perak ini termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Landasannya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah. Dia enggan untuk mengeluarkan, membayarkannya di jalan Allah, yaitu zakat. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang amat pedih. Siksaannya apa? Emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu nanti akan Allah panaskan di dalam api neraka jahanam yang sangat panas. Kemudian dijadikan setrika, ditempelkan di dahi-dahi, di punggung perut orang yang enggan mengeluarkan zakat. Itu siksaannya. Bagaimana cara penghitungannya? Ini dia. Nah, ketentuan mengeluarkan zakat emas dan perak, pertama, nisab. Nanti pada pembahasan zakat terus kita akan sering mendengarkan nisab. Apa itu nisab?
nisab itu batas harta wajib dizakati. Oke, baik. Kalau sudah mencapai nisab, maka berarti harta itu sudah wajib dikeluarkan zakat. Untuk harta berbentuk emas dan perak, nisabnya 85 gram. 85 gram ya. Jadi Oke. kalau yang simpanan emasnya itu sudah di atas 85, berarti sudah melewati batas kewajiban, sudah wajib zakat. Kurang dari 85 gram belum wajib zakat. Tapi nggak apa-apa ya kalau mau berzakat ya Ustaz ya. Sedekah lebih berkah. Sedekah lebih berkah ya. Oke. Yang kedua, haul. Mhm. Haul itu artinya kepemilikan 1 tahun. Kalau dulu misalnya beli emas 100 gram, Oke. pada bulan Ramadan 1440, 40 ya. maka bulan Ramadan saat ini 1441 Hijriah sudah dimiliki 1 tahun Hijriah. Sudah terpenuhi haul 1 tahun. Yang ketiga, kadar zakatnya. Tarif zakatnya berapa? 2,5% dari emas yang disimpan. Contohnya, Oke. misalnya Pak Ahmad menyimpan emas 100 gram, sudah disimpan 1 tahun Hijriah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Ini kuis ini buat pendengar semuanya. Yang bisa jawab hadiahnya umroh, Umroh, Masya Allah. brosurnya. Berapa? Kalau 100 gram emas yang disimpan, tarif zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 gram adalah 2,5 2,5 gram. Oke. Dikeluarkan setiap tahun. Mhm. Cukup simpel menghitungnya. Yang kadang berat mengeluarkannya. Yang kedua, harta berupa perak. Perak ya. Oke, baik. Nisabnya berapa? Batas harta yang wajib dizakati kalau perak 595 gram. Lebih banyak Ya. dari emas ya, Lebih Ustaz ya? banyak dari emas karena nilai perak itu kan lebih Lebih rendah, dari daripada emas. Oke. Kalau sudah di atas nisab ini maka sudah wajib zakat, kurang dari nisab belum wajib zakat. Juga ada syarat haul, sudah dimiliki selama 1 tahun Hijriah. Sama kayak emas tadi Ustaz. Sama dengan emas. Mhm. Tarif zakatnya juga sama 2,5%. 2,5%. Setiap tahun dikeluarkan 2,5% dari simpanan perak yang disimpan. Mhm. Itu zakat emas. Zakat emas. Masih banyak lagi nih. Yang kedua, zakat Pertanian. Pertanian Ustaz. Oke. masih ada waktu? Masih ada waktu Ustaz. Sekitar Zakat 2 menit ya. pertanian landasannya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari sebagian hasil usahamu yang baik, kasab. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ringkasnya waktu, maka akan kami persingkat. Bagaimana tata cara menghitungnya? Yang pertama, nisab, batas harta wajib dizakati, yaitu 653 kg beras. Kalau hasil pertaniannya sudah melewati ini, maka sudah wajib zakat. Hasil pertanian ini nanti bisa berupa biji-bijian, beras, gandum, atau berupa buah-buahan, anggur, kurma, apalagi buah-buahan, jeruk, atau yang tidak bisa ditimbang, tebu, kayu. Nah, itu hasil pertanian. Nisabnya diukurnya apa? Dari nilai 653 kg beras, tinggal dikonversi saja. Kapan mengeluarkannya? Untuk zakat pertanian tidak ada syarat haul, tidak harus nunggu 1 tahun. Begitu menghasilkan, ketika panen wajib mengeluarkan zakat jika sudah tercapai nisab. Oke. Berapa tarif atau kadar zakatnya? 5% atau 10%. 5%
jika pertaniannya memakai irigasi. 10% jika pertaniannya tanpa irigasi berbayar. Tak ada hujan misalnya. Contohnya Pak Ahmad panen 10 ton. Selama ini untuk mengelola pertanian sawahnya dia memakai air irigasi yang berbayar. Ketika panen berapa zakat yang dikeluarkan? 5% ya. 5% kali 10 ton. Kali 10 ton ya. Ya, Oke. jadi 5% kalau 10 ton 10.000. Berarti berapa? Nanti sahabat buat PR di rumah. Oke, Ustadz Kusworo, kita jeda sejenak. Baik. Masih ada lagi jenis-jenis zakat ya yang akan dibahas di segmen terakhir nanti. Tadi kita masih ada zakat perdagangan, Ya, perdagangan. zakat temuan. Nah, ini saya menarik ini, zakat temuan seperti apa ini? Mungkin pembahasan yang menarik juga ya. Akan kita bahas di segmen ketiga nanti, Smart Listener. Untuk itu kami akan segera kembali lagi bersama kami dalam Bincang Ramadan. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2020 atau bertepatan pada 23 Ramadan 1441 Hijriah. Ya, dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen ketiga ya, atau segmen terakhir di Bincang Ramadan kali ini dengan tema fikih zakat kontemporer seri kedua. Nah, di segmen kedua tadi saya sempat belum menanyakan ya sama Ustadz Kusworo, ada jenis zakat pertanian. Nah, Ustadz Kusworo tadi mengatakan bahwa zakat pertanian ini tidak ada batas apa ya, haulnya ya. Kalau zakat emas itu harus haul 1 tahun seperti yang dikatakan Ustadz Kusworo tadi. Nah, tapi kalau zakat pertanian, kalau pertanian tersebut sudah panen itu sudah wajib ya Ustadz Kusworo ya untuk berzakat. Nah, menariknya saat ini ada fenomena seperti perayaan panen lah, panen raya seperti itu Ustadz, dengan cara membagi-bagikan hasil panen. Apakah itu dapat dikatakan dalam bentuk berzakat atau seperti apa? Ini Ustadz Kusworo, silakan. Baik, zakat itu ada tata cara, ada syarat, ada ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau panen sudah mencapai nisab dan sudah mencapai nisab, maka dahulukan yang wajib dulu, zakat. Oke. Sedangkan bagi-bagi yang sedekah itu sunnah saja, tapi tidak menggugurkan kewajiban zakat. Bukan berarti sudah sedekah kemudian kewajiban zakatnya hilang, tidak. Masih harus ya, berarti. Zakat kan tadi tata caranya sudah ada tadi 5% atau 10%, dan ketika berzakat dia harus dengan niat zakat. Oke. Kalau tanpa niat zakat maka itu sedekah. Kalau sedekah ya baru sedekah yang tertunaikan, zakatnya belum tertunaikan, masih mempunyai kewajiban berzakat. Ada akadnya nggak Ustadz kalau kayak zakat-zakat pertanian seperti itu? Kalau zakat tidak ada syarat ijab kabul, seperti nikah, jual beli, Oke. hibah, wakaf. Tetapi ada syarat niat. Oke, baik. Ya, niat dalam hati bahwa yang dia keluarkan itu zakat. Gitu. Kalau tanpa niat berzakat, niatnya bagi-bagi, niatnya sedekah, yaitu sedekah. Oke, baik. Ya, kewajiban zakat masih tetap ada. Oke, dan harus diperhatikan lagi kalau mau berzakat tadi, niat dan juga sesuaikan dengan kadarnya ya Ustadz ya. Sesuaikan dengan ketentuan. Baik. Nah, Ustadz masih ada kalau nggak salah ada 2 atau 3 lagi Ustadz jenis zakat tadi, zakat perdagangan yang belum kita bahas, temuan dan apa lagi nih, sudah ya? Baik. Untuk sesi ini kita akan mencukupkan sampai zakat perdagangan. Oke, perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta dagang, baik itu sifatnya perseorangan maupun perseroan. Oke. Ya, corporate. Harta dagang ini yang menjadi objek zakat adalah komoditas dagang dan keuntungan dagang. Landasannya apa? Di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari sebagian hasil usahamu yang baik. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan tata cara pengeluaran zakat dagang.
Secara ringkasnya begini karena terbatasnya waktu. Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Yang kedua, syarat haul. Perdagangannya sudah berjalan 1 tahun hijriah. Yang ketiga, tarif zakatnya 2,5%. Oh, sama ya Ustaz ya? Sama. Perdagangan itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya trading, ada yang sifatnya apa? Produksi. Produksi ya. Nah, Oke. Trading itu memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Produksi itu adalah membuat barang. Membuat barang. Rumusnya, ketika aktivitas perdagangan itu adalah sifatnya trading perdagangan, misalnya mempunyai toko, mempunyai jual beli, sifatnya perdagangan, Seperti hal grosir ya, seperti itu. grosir, menjadi distributor, Oke. maka rumusnya adalah modal berputar ditambah keuntungan 1 tahun ditambah piutang yang bisa dicairkan. Ini dihitung berapa. PR lagi nih buat. Kemudian dikurangi jika ada hutang jatuh tempo pada bulan berjalan, dikurangi kerugian yang ada selama 1 tahun. Nanti ketemu hasil akhirnya. Hasil akhirnya itulah yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Contohnya begini. Oke. Pak Rizky ya, Dari Pak Ahmad. dia bisnisnya. Pak Rizky mempunyai toko sepatu, Oke. sudah berjalan 1 tahun. Ketika sudah akhir tahun, maka dia wajib menghitung zakat karena sudah haul 1 tahun. Yang dihitung apa? Stok barang yang ada di tokonya. Ini modal berputar 30 juta. Kemudian selama ini dia untungnya setiap bulan rata-rata 4 juta. Berarti untungnya total 4 juta kali 12 48 juta. Ada piutang yang bisa dicairkan. Maksudnya konsumen utang bisa ditagih 5 juta misalnya. Jadi modal berputar 30 juta ditambah keuntungan 1 tahun 48 juta ditambah piutang, misalnya piutangnya itu 2 juta saja. 2 juta saja Ustaz. 30 tambah 48 78. 83 berarti. Ditambah 2 juta. Oh, 80. Iya, 80. 80 juta. Dia selama 1 tahun alhamdulillah belum pernah rugi. Belum pernah rugi. Tapi punya kewajiban cicilan utang jatuh tempo Nah, pada bulan berjalan itu oke. 5 juta. Berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya 80 kurangin 5 juta. 75 juta. 75 juta kali 2,5%. PR 2,5% dari Banyak 75 sekali ini juta. PR yang dikasih Contohnya Ustaz. begitu, ya. Oke. Kalau ngitung harta wong itu mudah. Tinggal ngitung harta sendiri-sendiri nanti ya. Oke, baik. Nah, Ustaz Kusworo, menarik sekali. Jadi dapat disimpulkan. Oh iya, saya tambahin. Oke, silakan. Ustaz. Kalau perdagangannya itu sifatnya adalah produksi, yaitu memproduksi barang-barang, Oke. maka rumusnya berbeda. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek dikali 2,5%. Nah, catat smart listener dan juga penonton. Aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek kali 2,5%. Ini orang keuangan sudah paham. Sudah paham Ya. Oke, baik. Nah, Ustaz Kusworo, waduh, ini kita sudah berada di penghujung segmen. Menarik sekali ya pembahasan kita di Fikih Zakat Kontemporer seri kedua kali ini. Tentunya masih ada lagi akan kami bahas. Kita akan berjumpa lagi tentunya di Fikih Zakat Kontemporer ketiga pada hari Selasa ya, 19 Mei 2020 atau bertepatan pada 26 Ramadan 1441 Hijriah. Jadi di Fikih Zakat hari ini sudah banyak jenis zakat yang tapi masih ada sebagian yang belum dibahas tadi Ustadz, mungkin akan kita bahas di Fikih Zakat Kontemporer seri ketiga. Smart Listener, demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Saya Fernando Kereza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.